Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya? Baik pada hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan Bapak pada hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang 3 hal materi. Yang pertama yaitu fungsi sintaksis, yang kedua kategori sintaksis, dan yang ketiga frasa. Baiklah, masuk yang pertama yaitu fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis adalah tempat-tempat atau kolom-kolom yang memisahkan subjek, predikat, objek, pelengkap atau keterangan dalam sebuah kalimat. Contohnya, ibu memasak nasi di dapur. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek, dan di dapur sebagai keterangan. Selanjutnya yaitu jenis sintaksis. Jenis sintaksis yaitu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, tadi pagi kami tidak sarapan. Tadi pagi itu sebagai keterangan waktu, kami sebagai subjek, tidak sarapan sebagai predikat. Contoh yang kedua, adikku menjadi guru. Adikku sebagai subjek, menjadi sebagai predikat, guru sebagai pelengkap. Yang selanjutnya, kategori sintaksis. Pengertian kategori sintaksis adalah jenis atau tipe kata atau gabungan kata dari fungsi sintaksis. Contohnya, aku benci kamu. Aku berperan sebagai subjek dan aku berkategori sebagai pronomina atau kata ganti orang. Jenis-jenis kategori sintaksis. Jenis-jenis kategori sintaksis yang pertama yaitu kata benda. Yang pertama kata benda nominal, yang kedua kata sifat adverba, yang ketiga kata kerja verba, yang keempat nominalia atau angka, yang kelima preposisi atau kata depan, yang keenam konjungsi atau kata penghubung, yang kedelapan pronomina kata ganti orang, yang kesembilan adverbia kategori yang mendampingi kata kerja, kata sifat, dan kata benda dalam sebuah frase. Baiklah, Bapak menyampaikan yang materi yang selanjutnya yaitu frase. Mengerti frase. Frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi sintaksis. Contohnya buku. Buku bukan termasuk frase karena hanya satu kata. Tapi apabila buku saya termasuk frase karena memiliki dua kata yang menduduki satu fungsi sintaksis. Satu fungsi sintaksisnya yaitu subjek. Yang selanjutnya jenis-jenis frase. Jenis-jenis frase dibagi menjadi 3. Yang pertama, frase berdasarkan hubungan kedua unsurnya. Yang kedua, frase berdasarkan keutuhan sebagai frase. Yang ketiga, frase berdasarkan makna. Baiklah, yang pertama, frase berdasarkan hubungan kedua unsurnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, frase koordinatif. Frase koordinatif adalah frase yang kedua unsurnya sederajat. Dengan kata lain, tidak ada yang berperan sebagai inti dan tidak ada yang berperan sebagai penjelas. Yang kedua, frase subordinatif. Frase subordinatif adalah frase yang tidak sederajat. Dengan kata lain, ada yang berperan sebagai inti dan ada yang berperan sebagai penjelas. Contohnya, buku biru. Buku inti yang diterangkan, biru penjelas yang menjelaskan bahwa buku ini berwarna biru. Baiklah, ke jenis frase yang kedua yaitu berdasarkan keutuhan sebagai frase. Frase berdasarkan keutuhan sebagai frase dibagi menjadi 2. Yang pertama, frase eksosentris. Frase eksosentris adalah frase yang kedua unsurnya begitu dekat dan apabila dihilangkan kedua unsurnya maka tidak akan berterima. Contohnya di pasar. Kata
Kata di pasar apabila kita jadikan kalimat maka menjadi ibu berjualan di pasar. Dan apabila kata di dihilangkan maka tidak akan memiliki makna dan berterima. Seperti ibu berjualan pasar. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu frase endometris. Frase endometris adalah frase yang salah satu unsurnya dapat menggantikan kedudukan keseluruhan. Frase ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, frase endometris koordinatif. Frase endometris koordinatif adalah frase yang unsur-unsurnya sederajat dan dihubungkan oleh konjungsi. Contohnya, ibu membeli tas, pensil, dan pena. Tas, pensil, pena itu sederajat dan ketiganya dihubungkan oleh kata konjungsi yaitu dan. Yang kedua, endosentris atributif. Frase yang unsur-unsurnya tidak setara. Contohnya buku biru. Buku ini adalah menjadi inti yang diterangkan. Buku sejarah. Buku ini menjadi inti yang diterangkan dan sejarah ini menjadi penjelas yang diterangkan, yang menerangkan. Contohnya itu kalau dijadikan kalimat, ibu membaca buku sejarah. Baiklah, yang ketiga, frase endosentris apositif. Frase endosentris apositif adalah frase yang unsur-unsurnya keterangan tambahan dan tidak dihubungkan oleh konjungsi. Contohnya, Ali, tetanggaku itu jahat. Dalam sebuah kalimat ini tidak ada konjungsi yang menghubungkan. Yang selanjutnya, frase berdasarkan makna. Frase berdasarkan makna dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, frase lugas. Frase lugas adalah frase yang maknanya sesuai berdasarkan unsur pembentuknya. Contohnya, pisang goreng. Maknanya pisang yang digoreng. Yang kedua, frase metaforis. Frase metaforis adalah frase yang memiliki sedikit pergeseran maknanya, namun tetap bisa diprediksi maknanya. Contohnya, mulut botol, catatan kaki, rumah sakit, kamar mandi, dan sebagainya. Catatan kaki adalah catatan, bukan melainkan catatan untuk kaki atau catatan di kaki, melainkan sebuah catatan. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu frase idiomatis. Frase idiomatis adalah frase yang maknanya tidak bisa ditebak. Dengan kata lain, benar-benar berbeda dari kata penduduknya. Contohnya, mulut botol, kambing hitam, Contohnya, kepala batu, kambing hitam, buaya darat, kupu-kupu malam, dan mata keranjang, dan sebagainya. Kambing hitam di sini bukanlah kambing yang berwarna hitam, melainkan orang yang disalahkan. Baiklah, itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya. Apabila ada kesalahan, Bapak meminta maaf, dan kepada Allah kita semua meminta ampun. Bapak akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.